Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu di sana. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota kembang. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Ak Jani dan Teh Ava. Tos dugi gening, sok atuh sekieu ayana Sar. Sudah sampai. Silakan, begini adanya Sar, ucap Teh Ava kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepekerjaannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh iya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya.
Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tak bisa tidur dalam keadaan kondisi terang benderang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan karena tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti Sarah harus tidur sendirian malam itu di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tidur. Ia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Dek, detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengarnya hanya hening. Pelan-pelan, Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan itu tikus, di pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku, sekaku-kakunya. Duh, srek. Duh, srek. Suara sesuatu diseret. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Alfa dan berputar-putar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi pipinya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya.
Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat mau tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama, mereka jadi semakin akrab. Hingga akhirnya pada suatu malam, mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. "Gerald jemput jam 9 ya, Nong," ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah bagi mereka. Suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobinya Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personel band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk. Dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald. "Ayo berangkat," ajak Gerald. Sarah menggeleng, enggan pergi. Entah kenapa ia tahu jika saat itu ia sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak. "Ayo pergi!" teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat. Rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Kring, kring.
Suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. Halo? Nong? Gerald bentar lagi jemput. Udah siap kan? Cecar Gerald bersemangat. Ralph, lo tadi ke kamar gue? Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. Enggak tuh. Gerald baru pulang ini, langsung telepon kamu. Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri, menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. Nong, woi, teriak Gerald di telepon. Iya, 15 menit lagi ya jemputnya ya. Oh, gue sholat isya dulu, sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Ak Jani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. Tadi Gerald ka dia teu? Tadi Gerald kesini nggak? Tanya Sarah. Teu aya, nggak ada, jawab Ak Jani tanpa berpaling dari HP-nya. Nu balik, yang bener, ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. Balik, sadinten ieu teu aya tamu. Beneran seharian ini nggak ada tamu, yakin Ak Jani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa syal rajut kesayangan warna pink. Gerald sudah datang. Mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama, semakin mendekat, hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanannya sepi, tidak ada satu orang pun pejalan kaki. Sontak, Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerald menyadari keganjilan gerak-gerikku. Kunaon, Nong? Kenapa, Nong? Tanya Gerald. Tadi aya aki-aki belok di dieu, saencan orang belok. Nah, ucapnya. Tadi ada kayak kakek belok sini sebelum kita belok. Kenapa nggak ada? Tanya Sarah panik. Tong ngalamun lah. Saha tadi ge. Jangan ngelamun. Nggak ada siapa-siapa dari tadi juga, seru Gerald. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan dan kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan, dekat sekali dengan lintasan mereka. Tapi Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak. Ralph, kucing,
Launan! Ralph, itu ada kucing, pelanin! Teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-tunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas membuat Sarah sedikit terjengkang. Cicing sia nong, nanaonan. Diem kamu nong, orang gak ada apa-apa, bales Gerald sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun syok karena jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta bil. Saat waiters datang menyerahkan bil, dia bertanya, Teh, bade euih ayeuna leres? Teh, mau pulang sekarang ya? Tanyanya. Iya, jawab Sarah dan Gerald berbarengan. Yakin? Sahutnya menjelik. Iya, biar keburu sholat subuh, Gerald membalas. Sok atuh, hati-hatinya di jalan, ujarnya. Iya, nuhunnya. Iya, makasih ya, sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung, tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanya intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda, kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojoweti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.